Shalom, Shalom. Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, kami ucapkan masih selamat tahun baru 2025. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita bisa bertemu kembali dengan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, dan kami sangat bersemangat untuk bisa berdiskusi Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Dan di triwulan yang baru ini, pelajaran Sekolah Sahabat kita juga tidak kalah menariknya. Dan minggu ini kita akan mempelajari mengenai berkenan kepada Allah. Tetapi sebelum kita mulai berdiskusi, kita akan doa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penjagaan-Mu, dan terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk bisa mempelajari akan firman-Mu ya Bapa. Berkati agar kami bisa mengerti, berkati agar kami bisa melakukan, dan buka hati dan pikiran kami dalam mempelajari pelajaran minggu ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, para panelis sudah siap untuk bisa berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry, tetapi sebelum itu kita akan mendengar pengantar pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, minggu ini kita disuguhkan oleh pelajaran yang sangat baik yang berjudul Berkenan kepada Allah. Mungkin kalau coba kita merenungkan judul ini, lalu mengingat-ingat siapa kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang melenceng dari rencana Allah, apakah mungkin kita bisa berkenan kepada Allah? Itu ya. Jadi pelajaran satu minggu ini nanti akan menjawab apakah mungkin, lalu seperti apa yang disebut berkenan, apakah itu karena kita yang memang layak berkenan kepada Allah atau seperti apa. Kita coba perhatikan ayat hafalan kita di Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai ya. Jadi coba kita kalau kita perhatikan kalimat ini, ya, semua sebenarnya karena apa? Ya, bukan karena faktor kitanya ya, tapi memang karena faktor Allahnya. Ia bergirang karena engkau ya, ia membaharui artinya Allah yang membaharui kita, bukan karena, ya, kalau di pelajaran sekolah sahabat di minggu-minggu sebelumnya, bukan karena usaha kita sehingga kita bisa layak berkenan, bukan, tapi itu karena belas kasihan Allah. Iya, yang ya artinya Allah yang aktif. Kalau kita perhatikan di sini semua kata kerjanya Allah yang aktif ya. Nah, di sini ada satu ilustrasi yang baik ya. Ada sebuah skenario dikatakan, coba kita bayangkan ada anak usia 5 tahun pada waktu Father's Day ya, hari ayah, dia datangin ayahnya, dia bawa hadiah, bungkusannya jelek ya, dia semangat sekali menyerahkan hadiah itu ke ayahnya. Lalu coba kita bayangkan kira-kira respon ayahnya. Ya, apa respon ayahnya? Ayahnya bilang, "Nak, ya, saya nggak peduli seperti apa pemberianmu, berapapun pemberianmu, ya, karena tidak ada sebenarnya yang bisa kamu berikan, ya, ke ayah yang bisa menyenangkan ayah. Dan apapun yang kamu berikan itu, saya bisa kok beli itu gitu ya. Apapun yang kamu beli, saya bisa beli dengan uang saya. Tak simpan aja hadiahmu nak, gitu. Ya, saya nggak, bukan hadiahmu yang saya butuhkan, tapi yang paling penting adalah apa? Saya mencintaimu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ketika seorang orang tua mengungkapkan seperti itu, tentu anak akan sangat apa? Akan sangat terjamah. Nah, sekarang di dalam pelajaran satu minggu ini, nanti kita akan melihat apakah kita bisa benar-benar menyenangkan Allah. Ya, sulit sekali seperti tadi saya katakan di awal. Gimana ceritanya kita makhluk yang sudah rusak oleh dosa, kecenderungannya jahat, ya bagaimana kita bisa disebut menyenangkan Allah? Ya, inilah nanti yang akan menjadi pelajaran bagi kita di pelajaran-pelajaran seterusnya. Demikian pemirsa The Safe Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, kita akan memulai diskusi pertama kita dengan judul Lebih Berharga Daripada Yang Dapat Anda Bayangkan. Di topik kali ini kita juga mempelajari suatu perumpamaan, yaitu perumpamaan anak yang hilang.
Pak Tobing, apakah bisa lebih dijelaskan lebih detail lagi mengenai pelajaran pertama kita? Baik, pemirsa The Safe Ministry, seperti yang berulang kali kita juga sama-sama pahami bahwa kondisi kita ini sebagai orang berdosa itu sebenarnya keji sekali di hadapan Allah. Karena standar standar kesucian Allah itu sudah sangat jauh dari kondisi keadaan kita. Tapi Injil ya atau kabar baik adalah apa? Allah itu mengasihi semua orang. Bahkan kalau di pelajaran sebelum di minggu lalu, bahkan Allah mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Ya, jadi semua orang, tidak ada seorang pun yang tidak dikasihi Allah. Nah, tapi yang tidak disenangi Allah adalah apa? Dosa kita. Ya, dia tidak senang dengan dosa kita, tapi dia sangat mengasihi kita. Nah, bagaimana bagaimana kita bisa mendapatkan pengertian ya bahwa kasih Allah itu lebih berharga dari apa yang bisa kita bayangkan. Tadi Saudari Beatrice sudah mengungkapkan ada satu perumpamaan yang sangat baik yang memberikan pengertian kepada kita bagaimana kehilangannya, bagaimana kondisi kehilangannya kita dan bagaimana respon Allah untuk menyambut, mencari ya dan menerima ketika kita kembali. Di dalam kisah anak yang hilang ya kita sama-sama tahu tapi mari kita sama-sama coba simpulkan bahwa anak yang kedua itu meminta warisan. Jadi pemirsa The Shape Ministry, saya pikir kita sama-sama tahu di tradisi manapun kalau orang tua masih hidup, ya kalau orang tua masih hidup lalu anak minta warisan itu sama saja seolah-olah anak itu sudah menganggap orang tuanya mati, ya. Orang tuanya mati dan menganggap bahwa dia sudah mau lepas, ya, lepas dari rumah tangga dari keluarga ayahnya. Tapi apa? Orang tuanya sangat baik. Oke, dia turutin apa maunya. Dia kasih ya warisan yang menjadi jatah dia. Lalu dengan pongahnya si anak yang kedua ini, dia pikir, ngapain saya lama-lama tinggal di rumah ini? Saya sudah punya harta, ya harta warisan dari orang tua saya yang saya bisa pakai. Ya, saya mau hidup bebas. Ya, kalau di rumah ini, kan ini masih rumah orang tua saya, semua harus saya ikutin aturan orang tua saya. Lalu dia pergi. Dia pergi merantau, ya, dia gunakan semua harta warisannya. Ternyata apa? Dia jatuh ke dalam apa? Kemiskinan dan kelaparan. Bahkan kemiskinannya dia ini melebihi dari orang paling miskin ya yang pernah ada di dunia mungkin. Karena apa? Bahkan sampai makanan ternak babi pun terpaksa dia makan. Artinya karena tidak bisa lagi dia makan ya warisan yang dia bawa itu sudah ludes ya sudah ludes akhirnya apa makanan babi pun dimakan ini ya apalagi kita tahu babi itu ternak yang boleh dikatakanlah ternak yang jorok ya yang haram bagi kita yang tertulis di Alkitab ya tapi apa boleh buat makanan yang paling jorok untuk babi pun terpaksa dia makan mungkin kalau seandainya kita dalam kondisi seperti bisa saja kita juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa kata kuncinya? Dia mulai sadar. Dia memikir-mikirkan, saya di sini makan makanan untuk babi. Sementara di rumah ayah saya, ya orang-orang yang kerja di rumah ayah saya, ya pembantu, ya tukang kebun kah, sopir kah, atau yang tukang bersih-bersih di rumah kah, gitu ya. Mereka aja makan makanan yang layak. Saya anak kandungnya sendiri makan seperti ini. Lalu apa? Dia putuskan pulang ke rumah orang tuanya, ya, pulang ke rumah orang tuanya dan dalam hatinya dia katakan, oke saya nanti balik ke rumah ayah saya, tapi saya akan bilang kepada ayah saya supaya saya diterima jangan sebagai anak pun, sebagai hamba saja, sebagai sebagai budak saja pun saya nggak apa-apa lah diterima. Yang penting saya bisa tinggal di rumah ayah saya bisa makan di situ. Mungkin bagi kita, ya bagi beberapa ayah bisa saja nggak terima dengan seperti ini. Kalau anak itu balik, dia bilang, yuk jangan balik lagi. Kan kamu sudah ambil jatahmu. Kamu sudah tidak menganggap saya orang tuamu. Kamu sudah lepas dari keluarga ini. Mungkin saja seperti itu. Tapi apa?
Tapi anak yang telah bertindak keterlaluan ini diterima baik-baik oleh apa? Oleh ayahnya. Bahkan dikatakan apa respon ayahnya? Ayahnya lari menemui. Di dalam tradisi Yahudi tidak lazim tuan rumah itu lari menyambut tamu. Tapi ini karena begitu besarnya hati orang tua itu, begitu gembiranya hati orang tua itu. Dia lihat anaknya yang sudah laluan tadi, yang dalam bahasa yang lain anak yang sudah menderhaka itu. Orang tuanya itu tidak mempedulikan bahwa anak ini sudah meminta jatah warisan, sudah tidak menganggap dia. Lalu orang tuanya ini mungkin kalau kita pikir, oh sekarang setelah kamu susah, setelah kamu tersiksa, baru kamu datang, baru kamu mau menganggap saya sebagai orang tua. Mungkin kita sebagai seperti itu. Tidak terpikirkan oleh ayahnya ini. Yang lebih mengejutkan lagi bukan hanya itu, bukan hanya lari. Bahkan ayahnya putuskan, dia perintahkan semua hambanya, bikin pesta. Undang orang, kasih tahu orang-orang bawa anak-anak saya yang kedua sudah kembali luar biasa. Ya, luar biasa. Pemirsa The Safe Ministry, coba kita bayangkan masing-masing keadaan diri kita. Bagaimana jahatnya, bagaimana kita sering jatuh ke dalam dosa, kita sering melanggar, kita sering mengkhianati kepada Allah. Kita sering meminta warisan kita, ya lalu kita foya-foya dengan warisan kita itu. Kita pikir saya tidak butuh Allah lagi. Kita pikir kita sudah mampu hidup dengan apa yang kita punya sekarang. Bagi yang punya kerja bagus, kita pikir ngapain saya butuh Allah, kerjaan saya bagus. Bagi yang punya bisnis bagus, ngapain saya butuh Allah? Ini bukan karena Allah kok, ini karena usaha saya. Ya, ini karena saya kerja keras. Bagi mahasiswa atau anak sekolah, ini karena saya belajar keras, ya maka saya bisa berhasil seperti ini. Bagi orang-orang muda yang memulai karir, lalu karir Anda bagus, lalu ini karena usaha saya yang keras, bisa jadi seperti itu. Tapi bayangkan, ya, satu waktu, ya, ketika kita mendurhaka, Allah tidak mengingat itu semua. Ketika kita datang mohon ampun, Allah tidak tanya, enak banget kamu minta ampun kepada saya. Kamu sudah begitu jahat. Tapi tidak ada doa yang ditolak oleh Allah ketika kita memohon ampun dengan tulus. Demikianlah juga, ya, demikianlah juga kasih Allah kepada kita. Jauh lebih berharga daripada yang kita bayangkan. Ya, jauh lebih berharga. Karena apa? Karena kita sebagai manusia sering memperlakukan manusia yang lain seperti itu. Ya, ketika orang sudah berbuat jahat kepada kita, lalu dia meminta maaf kepada kita, mungkin banyak syarat yang kita buat, atau bahkan kita menolak sama sekali permohonan maafnya. Tapi Allah, ya, seperti yang dikisahkan di dalam anak yang hilang ini, dia tidak ingat itu lagi. Bahkan dia buat pesta. Artinya apa? Dia bergembira dan dia kasih tahu, dia umumkan ke semua orang bahwa kita sangat berharga di matanya. Demikianlah kasih Allah kepada kita yang diterangkan di dalam pelajaran hari ini, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, pemirsa The Safe Ministry, topik yang akan kita diskusikan adalah bergembira dengan sukacita. Pak Fajar, apa yang membuat Allah bergembira dengan sukacita? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ini melanjutkan cerita maupun penjelasan dari panelis saudara Elvin. Bagaimana perumpamaan anak yang hilang, kemudian dia diterima kembali oleh orang tuanya. Dan saat ini kita belajar tentang reaksi daripada ayahnya ya terhadap anaknya yang sudah jatuh. Apakah dia cukup sedih atau mungkin dia marah atau malah justru bergembira dan bersukacita? Tentunya sangat sulit bagi kita. Itu kita bayangkan Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu menganggap setiap orang itu sangat berharga. Nah, oleh karena bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu menganggap bahwa setiap orang itu sangat berharga di matanya, dia sangat bersuka cita sekalipun atas keselamatan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Meskipun satu orang itu bertobat dari segala perbuatannya, itu sangat dihargai sekali oleh oleh Tuhan yang kita sembah. Dan dia sangat bergembira dan bersuka cita. Nah, dilihat dari perumpamaan tentang anak yang hilang tadi, reaksi dari ayahnya bukan marah ya, bukan sedih, tetapi malah justru dia bersuka cita, dia bergembira oleh karena
kedatangan atau kembalinya anak yang hilang ini. Bahwa anak ini sudah jauh, sudah menerima, mengambil semua jatah warisan yang diberikan oleh ayahnya. Namun ketika anaknya ini mengalami sesuatu apa ya kemerosotan, kemudian dia kehilangan semua harta bendanya dan dia menyesal, kemudian dia memutuskan untuk kembali ke rumah untuk bertemu dengan ayahnya. Ayahnya ini menerima dengan sukacita, bergembira sekali. Bahkan tadi dijelaskan juga ayahnya itu langsung berlari mendekati anaknya yang sedang berjalan menuju rumah, kemudian dipeluk, diterima dengan sukacita, bahkan dipestakan ya. Dia memerintahkan kepada hamba-hamba yang lain untuk memberikan penyambutan yang sangat luar biasa. Inilah reaksi dari seorang ayah yang tidak memandang akan kesalahan yang dilakukan oleh anaknya, namun malah justru dia berkenan atas kehadiran kembalinya si anak yang sudah hilang itu. Nah, begitu juga dengan Tuhan Allah Bapa kita yang di surga. Dia sangat bersuka cita ketika melihat seseorang yang bertobat kemudian ingin memiliki satu kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan kepadanya. Seperti ayat di dalam Zefanya 3 ayat 17 ya. Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, bersuka cita, dan bergembira menyambut ketika seseorang yang bertobat dan memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Nah, ada satu ayat juga yang perlu kita pelajari, itu contohnya dalam Efesus 5 ayat 25 dan 28. Saya akan mengutip dua ayat, yaitu ayat 25 dan 28. Ini mengenai hal suami istri. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ini bukan hanya sebuah kasih yang tidak mementingkan diri ya. Juga menunjukkan bahwa Kristus sendiri mengasihi umatnya sebagai bagian daripada dirinya sendiri. Jadi bukan hanya kasih itu untuk mementingkan diri maupun mengorbankan dirinya, yaitu oleh karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, namun menunjukkan bahwa kasih yang dia tunjukkan kepada umatnya itu adalah dia menganggap bahwa itu adalah bagian daripada dirinya sendiri. Inilah menjadi satu pelajaran bagi kita. Oleh karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga mengasihi kepada orang lain. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Topik kita berikutnya adalah menyenangkan Allah. Bagaimana kita bisa menyenangkan Allah atau hal-hal apa yang menyenangkan Allah? Mungkin Pak Tobing bisa bantu uraikan pelajaran hari ketiga. Baik, pemirsa The Safe Ministry menyenangkan Allah. Ya, ini judulnya dibuat tanda tanya. Sama seperti di pembukaan yang tadi kita dikatakan, bagaimana mungkin kita ini ya manusia yang sudah jauh jatuh ke dalam dosa bisa menyenangkan Allah. Dan jangan bayangkan misalnya kita manusia, katakanlah anak kepada orang tua ini kayak dalam satu keluarga kecil saja gitu ya. Tapi coba bayangkan ya, bayangkan kalau dalam pelajaran ini dikatakan kita ini hanya gumpalan protoplasma ya, yang hidup sekejap di sebuah planet kecil ya di tengah alam semesta yang mungkin tidak terbatas. Saya berulang kali kebetulan dalam beberapa minggu ini saya banyak mendapat video mengenai seberapa luas sebenarnya alam semesta ini. Ya, jadi pengetahuan teknologi yang saat ini menemukan ternyata alam semesta ini sangat 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 luas dan bisa saja itu belum semuanya terselidiki terungkap oleh kemampuan teknologi di dunia astronomi. Tapi dengan yang ada saja pun, ya yang ada saja pun saya sudah sangat sangat
Heran, sangat terkagum. Jadi ya tidak usah dulu bayangkan kita membicarakan ada berapa miliar galaksi yang ada. Tidak usah dulu bayangkan seperti itu. Kita ukuran bumi saja, ya ukuran bumi itu kita pikir ya kalau kita udah pergi katakanlah traveling ke kota sana ke kota sini ke negara sana ke negara sini mungkin sudah jauh perjalanan kita. Ya ada istilah orang-orang sekarang apa, ah kamu pikniknya kurang jauh katanya ya, kamu kurang piknik, ada orang bilang mungkin kita bangga kita sudah pergi ke negara mana pergi ke negara mana, ya tapi kita pikir kita ini seperti apa sih gitu ya dibandingkan matahari saja, ukuran bumi dengan matahari saja. Kalau ukuran bumi itu bisa bisa sekian juta, ya sekian juta sebesar bumi bisa masuk ke matahari saking besarnya matahari. Padahal matahari itu sangat kecil dibanding beberapa bintang yang lain. Ya, dan apalagi kalau dibandingkan lagi sama miliaran galaksi yang lain. Lalu kita berpikir, bagaimana mungkin kita ya yang debu yang tidak terlihat ini bisa ya pertanyaan-pertanyaan begini nih menjadi penting. Dan satu lagi ya, apa Allah sendiri bisa bergembira? Ya kan? Allah sendiri apakah bisa bergembira? Jadi ada dua pertanyaan. Bagaimana Allah bisa bergembira? Yang kedua, bagaimana kita bisa membuat dia gembira dengan keadaan kita yang, aduh sebenarnya apalah kita ini dibandingkan alam semesta yang lain. Tapi coba kita kita lihat, saya senang mengajak kita untuk membaca Yesaya 43 ayat 4. Bunyinya seperti ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Ya kalimat pertama ini coba, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Pemirsa The Same Ministry, coba kita renungkan. Mungkin bagi kita sekarang ini yang sedang dalam kehidupan yang baik-baik saja, atau apalagi yang sedang dalam kehidupan yang cemerlang, karir lagi bagus, pekerjaan bagus, pendapatan bagus, bisnis bagus, lagi dalam keadaan sehat-sehat saja, begitu ya. Mungkin mudah menerima ayat ini. Tapi coba bagi kita, ya bagi kita yang sekarang sedang terpuruk, ekonomi terpuruk, atau menderita penyakit yang kita tidak tahu sakit apa, atau sudah bertahun-tahun sakit, yang mungkin kelaparan, yang mungkin kehilangan pekerjaan, ya membaca ini oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Tuhan, bagaimana saya berharga di matamu, saya ada seperti ini, ya mungkin sulit menerima ayat ini, tapi percayalah pemirsa The Save Ministry, apapun kondisi kita, ya kita percaya dengan satu statement ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Kita berharga di hadapan Allah, ya kita ini mulia, Allah mengasihi kita. Bahkan apa? Dia beri manusia sebagai gantinya. Siapa? Yaitu Yesus. Ya, dia berikan. Itu adalah bagaimana cara Allah mengekspresikan betapa betapa dikasihinya kita. Nah, sekarang bagaimana kita, ya bagaimana kita bisa menyenangkan hati Allah? Coba kita kita perhatikan di ayat-ayat yang berikut, Mazmur 149. Ya Mazmur, kita coba sama-sama buka kitab suci kita, Mazmur 149 ya ayat 4. Ini juga ayat yang sangat baik, dan nanti juga kita baca dari Amsal ya. Mazmur 149 ayat 4 mengatakan apa? Sebab Tuhan berkenan kepada umat, ya. Jadi ini ini satu kepastian, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya, berkenan. Jadi dia mau kok terima kita, gitu ya. Dalam bahasa yang sederhana, dia mau kok terima kita. Dia bisa kok senang melihat kita. Ya, tapi dikatakan apa? Dia memahkotai orang yang rendah hati. Apa mahkotanya orang yang rendah hati? Keselamatan. Ya, saya senang sekali ayat ini. Orang-orang yang rendah hati itu mahkotanya apa? Keselamatan.
Wah, bukan bukan mahkota, bukan mahkota emas ya, tapi apa? Keselamatan. Sekarang kita baca Amsal 15 ayat 8 sampai 9. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Pemirsa The Safe Ministry, apa sih orang fasik itu? Orang fasik adalah apa? Orang yang sudah tahu kebenaran, tapi tetap melakukan hal yang jahat. Itulah fasik. Ini bisa saja kita. Kita ini orang fasik. Ya, kita tiap minggu pemirsa The Safe Ministry kita bertemu di channel ini. Kita membicarakan kebenaran di sini. Ya, tapi saya senangnya apa? Senangnya melakukan kejahatan. Ya, saya senangnya apa? Melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, saya senangnya apa? Saya senangnya berbohong. Ya, saya senang berdusta. Kita pikir kita bisa membohongi Allah. Tapi dikatakan apa? Doa orang jujur dikenalnya. Pemirsa The Safe Ministry, ya Allah itu sangat baik. Kejujuran, kerendahan hati, ya kejujuran, kerendahan hati. Apalagi di ayat 9 yang mengejar kebenaran. Ya pemirsa The Safe Ministry, saudara boleh bangga dengan pencapaian-pencapaian Anda pada saat ini. Tapi bukan itu yang membuat kita berkenan. Ya, saudara boleh bangga dengan kepintaran, kehebatan, karir, pengaruh, ya, pengaruh kita atau usaha-usaha bisnis yang kita lakukan. Tapi yang membuat Allah berkenan kepada kita adalah apa? Kejujuran kita, kerendahan hati kita, dan orang yang selalu mengejar kebenaran. Kenapa? Kita sudah tahu kebenaran, tapi kalau kita tetap lakukan hal yang jahat, Allah tidak berkenan kepada kita. Ya. Nah, bukan berarti mungkin ada pengertian orang ya kalau dikatakan bahwa Tuhan mengasihi yang seperti ini Tuhan mengasihi. Oh, tadi dikatakan bahwa di pelajaran di hari Minggu Allah mengasihi semua orang. Berarti bertentangan dong. Oh, bukan. Allah itu tetap mengasihi semua orang, ya. Tapi dalam kondisi khusus ketika kita menyadari bahwa kita dikasihi Allah, kita menyadari kita bukan siapa-siapa. Kita menyerahkan hidup kita tahu kita ya di pelajaran sebelumnya kita kita bertobat itu pun karena kasih karunia Allah. Karena karena rohnya yang bekerja bagi kita. Lalu apa? Kita menyerahkan diri, kita mau dia bentuk, kita rendah hati. Kenapa kita rendah hati? Karena kita menyadari kita ini bukan siapa-siapa, kita ini hanya tebusan. Ya, kita jujur. Kenapa kita jujur? Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin orang yang sudah dikasih Allah dan yang sudah diangkat oleh Allah sebagai anaknya dan Allah adalah pencipta. Bagaimana mungkin kita ciptaan bisa membohongin penciptanya? Ketika kita jujur, rendah hati, ya Allah berkenan, ya Allah berkenan. Jadi sama seperti orang tua misalnya, dia 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 sayangin semua anaknya. Tapi kalau ada anaknya yang 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 baik, yang rajin, yang ini, orang tua itu juga lebih tergerak lagi hatinya. Bukan berarti dia tidak tidak sayang kepada anak yang lain yang mungkin tidak rajin itu dia tetap sayang. Itu yang dimaksud di sini. Jadi, apakah kita bisa menyenangkan Allah? Apakah kita bisa membuat kita berkenan di hadapan Allah? Dikatakan Allah sebenarnya yang membuat kita berkenan. Ya, bukan kitanya, bukan karena usaha kita. Allah yang membuat berkenan. Ya, namun dikatakan ketika Allah membuat kita berkenan, maka itulah yang memampukan kita, ya, memampukan kita untuk hidup, untuk menampilkan apa? Untuk menampilkan perilaku hidup sebagai anak-anak Allah yang jujur, yang rendah hati. Pemirsa The Safe Ministry, buang semua kesombongan kita. Buang semua kebanggaan-kebanggaan kita terhadap hasil achievement-achievement kita. Boleh mengejar, ya boleh mengejar ambisi, mengejar segala macam target-target pribadi. Tapi Allah berkenan kepada orang yang mengejar kebenaran. Kalaupun mengejar target pribadi,
Pastikan bahwa target-target pribadi itu, ambisi-ambisi itu, bisnis yang kita targetkan untuk kita capai itu, kita lakukan di dalam apa? Di dalam kebenaran. Karena dengan demikian Allah berkenan kepada kita. Demikian pemirsa The Safe Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Hari berikutnya kita akan masuk lebih dalam lagi mengenai akan berkenan kepada Allah dengan topik yaitu batu yang hidup. Siapakah batu yang hidup dan apa yang dimaksud dengan batu yang hidup? Pak Fajar, apakah bisa dijelaskan lebih dalam lagi mengenai pelajaran kali ini? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Pertanyaan bagus ya. Apa yang dimaksud dengan batu yang hidup gitu ya? Dan siapa batu yang hidup ini? Tentunya batu itu sebetulnya kan benda mati ya. Tapi nanti akan saya jelaskan. Kita mencoba untuk mengulangi pertanyaan yang sebelumnya. Bagaimanakah kita sebagai makhluk yang sudah jatuh, kemudian sudah berdosa, dapat menyenangkan Allah yang sangat suci, kudus ya? Bagaimana kita bisa melakukan itu ya? Dan jawabannya adalah kita tidak mampu. Batu yang hidup itu artinya batu yang sebetulnya sudah tidak berguna. Tapi ketika ini bisa memiliki satu manfaat yang luar luar biasa, tentunya batu ini sangat sangat berguna sekali. Artinya bahwa kita sebagai manusia yang berdosa itu dianggap bahwa kita itu sebagai batu yang tidak ada gunanya sama sekali. Namun oleh karena ada seseorang atau Tuhan yang kita sembah itu dia memanfaatkan, kemudian dia memperlakukan dengan baik, maka batu ini akan menjadi berguna bagi bagi sesuatu ya. Nah, sekarang kita coba menjawab pertanyaan lain. Apakah apakah ada tindakan perbuatan manusia yang sudah jatuh jatuh dalam dosa itu menjadi satu kontribusi bagi dia untuk menyenangkan Tuhan? Saya pikir tidak bisa ya. Apapun usaha manusia yang dilakukan untuk menyenangkan Allah itu tidak sanggup kecuali bahwa Allah itu sendiri memiliki satu usaha yang dia lakukan sehingga manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini dapat diangkat derajatnya kembali. Nah, Tuhan memiliki satu kerinduan yang sangat besar sekali. Bahkan dia memberikan kesempatan, Beatrice. Memberikan kesempatan kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Apakah dia mau menerima kasih karunia dia. Ataukah justru menolak kasih karunia yang diberikan oleh dia. Jadi Tuhan memberikan satu dua opsi kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Mau menerima kasih karunia atau justru menolak kasih karunia itu sendiri. Karena kita ingat ya, bahwa tidak ada usaha manusia yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kasih karunia ini kecuali bahwa Allah itu sendiri dia mengangkat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, sekarang bagaimana caranya manusia ini bisa berkenan kepada Tuhan? Jawabannya adalah hanya dengan iman yang percaya bahwa satu-satunya bahwa Yesus Kristus itu sendiri yang sudah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Ada satu kutipan yang bagus sekali. Ini kabar baik bagi kita semuanya ya. Dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Artinya seseorang yang berada di dalam Kristus itu tidak akan menerima penghukuman. Sebaliknya, bagi orang yang tidak ada di dalam Kristus, artinya orang yang menolak kasih karunia, itu akan memperoleh satu penghukuman. Inilah menjadi satu kabar sukacita bagi kita. Bila mana kita pemirsa The Safe Ministry memiliki kerinduan supaya tidak dihukum, berarti kita mesti berada di dalam kasih karunia Kristus. Kasih karunia Kristus memberikan tawaran kepada kita, bila mana kita percaya dengan iman, maka kita akan memperoleh keselamatan. Gantinya penghukuman yang akan diberikan oleh Tuhan. Demikian, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita juga akan mempelajari topik satu tujuan yang pantas. Tujuan apa itu yang harus kita miliki, Pak Fajar? Silakan. Iya, ada satu tujuan yang pantas. Artinya satu tujuan yang sama-sama ya. Yang kita perlu cermati adalah tujuan daripada Kristus. Tujuan daripada Kristus dia sangat menginginkan kerinduan supaya manusia itu dapat dapat memperoleh satu keselamatan ya. Tujuannya bahwa manusia itu dapat diselamatkan dengan kasih karunia yang diberikan, yang ditawarkan kepada manusia yang berdosa ini, diharapkan bahwa manusia itu mau menerima kasih karunia, yaitu melalui
iman itu sendiri ya. Jadi sangat penting sekali bahwa iman seseorang itu akan menentukan apakah dia mau menerima kasih karunia itu atau tidak. Ada satu contoh yang bagus ya. Seberapa besar sih? Seberapa besar iman yang harus kita siapkan ya? Seberapa besar iman yang harus kita siapkan untuk menerima tawaran kasih karunia daripada Yesus itu sendiri. Nah, ada satu ilustrasi yang sangat menarik bahwa Tuhan itu dia tidak mengatakan kepada umat yang berdosa, cobalah kamu kembali lagi sampai kamu memiliki iman yang sangat teguh, iman yang sangat besar. Yesus tidak akan mengucapkan itu kepada setiap orang manusia. Oh ya udah kamu nanti kembali lagi ya kalau iman kamu itu sudah cukup besar, sudah cukup besar. Tetapi dia malah justru mengatakan seruannya adalah diharapkan bahwa manusia itu mengucapkan tolonglah aku Tuhan yang tidak percaya ini. Ketika seseorang mengucapkan kepada Yesus, tolonglah aku Tuhan yang tidak percaya ini. Itu artinya bahwa dia tidak memiliki kemampuan apapun untuk mendapatkan kasih karunia itu. Malah justru Yesus akan menerima seseorang yang menyadari dirinya tidak layak dan tidak pantas. Dan justru Yesus mau menerima seseorang yang mengaku bahwa dia sangat sulit untuk percaya, yang sangat lemah gitu ya, sangat lemah. Yesus hanya membutuhkan satu iman yang sangat kecil untuk menerima dia sebagai umatnya. Dan reaksi daripada Yesus ketika seseorang yang mengakui dirinya itu sangat lemah, memiliki imannya yang sangat kecil, itu malah justru disambut dengan penuh sukacita. Karena apa? Yesus Tuhan yang kita sembah itu selalu berkenan, bersukacita. Seberapapun iman kamu, ketika kamu mau menerima datang kepada Tuhan, maka dia akan menyambut penuh dengan sukacita. Inilah tujuan yang dilakukan oleh Tuhan bahwa setiap manusia diharapkan untuk selamat, yaitu dengan iman, seberapa iman yang mereka miliki, Tuhan akan menerima penuh dengan sukacita. Seperti halnya tadi panelis Saudara Elvin katakan bahwa seorang anak kecil membungkus hadiah untuk ayahnya, ya hanya seberapa itu ya, tapi ayahnya menerima bungkusan hadiah dari anaknya ini dengan sukacita ya. Karena sebetulnya ya ayah sendiri sebetulnya bisa mampu ya membeli sendiri, tapi ada satu niatan usaha dari anaknya ini memberikan hadiah yang terbaik. Ini sangat luar biasa. Jadi pemirsa The Safe Ministry, seberapapun iman saudara kepada Tuhan, ketika saudara menyadari bahwa hanya dengan iman yang sangat kecil ini saya mau menerima akan kasih karunia yang ditawarkan oleh Yesus. Nah, sekarang aplikasi apa yang bisa kita pelajari? Pemirsa The Safe Ministry, ketika tujuan yang paling utama Yesus ingin setiap manusia itu dapat boleh diselamatkan melalui iman yang mereka tunjukkan, maka mereka bisa menerima kasih karunia yang ditawarkan oleh Yesus. Tentunya bagi kita, kita memiliki kesempatan untuk mengasihi orang lain, seperti halnya Yesus juga mengasihi kita terlebih dahulu. Apapun, sekecil apapun, Tuhan masih menghargai iman yang kita tunjukkan. Oleh karena itu, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus ini. Ini nasihat yang terbaik dari Tuhan. Memiliki satu tujuan yang utama, Tuhan mengasihi setiap manusia dan kita juga mengasihi setiap manusia juga. Seperti halnya dia memberikan satu teladan bagi kita semuanya. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Tidak terasa kita sudah berada di akhir diskusi kita untuk pelajaran minggu ini. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, Tuhan kita bisa saja kecewa kalau kita terlalu menaruh penilaian yang sangat rendah kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Ya memang kita adalah umat tebusan, ya budak. Tapi Tuhan tidak mau kita membuat diri kita ini, ya membuat kita seolah-olah kita ini sudah tidak ada harga lagi. Ya tapi apa? Allah justru sudah membayar kita dengan lunas. Ya dia mau agar kita apa?
menilai diri kita sesuai dengan apa yang dikatakan, sesuai dengan harga yang sudah Allah taruh, yaitu apa? Kita lunas dibayar oleh anaknya. Artinya bukan berarti kita mau sombong, tetapi kita harus menyambut kasih Allah itu sebagaimana kita sebagai tebusan yang sudah ditebus. Kita harus menyikapi, kalau kita katakanlah ketika Allah datang sebagai orang tua kita, kita harus datang menyikapi dengan baik bahwa ini adalah orang tua kita sebagai anak yang sudah diangkat dari kandang babi seperti anak yang hilang itu. Ya, kita harus tampil dengan baik. Kita harus membuat Allah kita juga jangan dipermalukan ya dengan penampilan kita. Ya, dalam arti bukan penampilan fisik yang saya maksud, tapi kita harus datang membuat Allah itu terhormat. Ya, membuat Allah itu dipuji, dibesarkan. Oleh karena apa? Oleh karena kita sebagai anaknya menggambarkan apa? Menggambarkan kehormatan Allah. Janganlah kita merendahkan, membuat orang lain menilai bahwa Allah itu jahat, Allah itu kejam, Allah itu tidak peduli. Karena apa? Karena orang lain melihat bagaimana hidup kita yang jahat ini, hidup kita yang terlantar, seolah-olah ini kita tidak punya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Pemirsa The Safe Ministry, mari kita apa? Mari kita serahkan ya melalui doa ya, agar kita apa? Kita berdoa dengan jujur. Kita datang dalam kerendahan hati. Kita mengejar kebenaran ya. Kita mengejar kebenaran. Dengan demikianlah Allah berkenan kepada kita. Buktinya bahwa kita mengasihi Allah, maka kita akan apa? Kita akan tampilkan ya, kita akan mau dibentuk oleh Allah. Dikatakan bahwa penurutan yang sejati itu karena apa? Karena Kristus yang membentuk kita. Ya, biarlah kita menyerahkan diri kita agar kita dibentuk sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehormatan Allah, sesuai dengan wibawa Allah ya sebagai pemilik alam semesta ini. Sehingga kita apa? Kita pun perilaku kita menunjukkan apa? Perilaku sebagai anak raja, perilaku anak-anak yang terhormat. Kita akan menuruti perintah Allah yang terhormat itu. Pemirsa The Safe Ministry, biarlah kita apa? Biarlah kita menyambut kasih Allah itu sehingga kita berkenan kepada Allah. Mari kita sambut kebaikan Allah itu, karena sesungguhnya kita itu jauh lebih berharga daripada apa yang kita pernah bayangkan. Allah menunggu pertobatan kita. Seberapa jahat kita dulu, Dia lupakan itu semua. Ketika kita mau bekerja sama dengan Allah, mau menyerahkan diri kita, mengizinkan Roh membentuk kita, Allah menunggu pertobatan kita dan Dia menyambut kita, bahkan mengadakan pesta besar. Pesta yang besar di sorga, diperkenalkan kepada seluruh ciptaannya hanya untuk mereka. Inilah anakku mati. Bukankah ini adalah satu pengharapan yang luar biasa dari Allah? Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan kasih Allah, akan pertobatan kita. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Tobi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh pekabaran yang luar biasa bagi kami pada saat ini Tuhan. Engkau berkenan kepada kami, bukan karena keadaan kami yang pantas Tuhan, tapi Engkau yang mau membuat kami menjadi pantas. Tuhan, tidak ada ungkapan yang bisa kami sampaikan menggambarkan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami jauh mengkhianat, meninggalkan Engkau, kami hidup mengandalkan kemampuan kami, dan kami terpuruk di dalam keadaan dosa. Engkau datang menyambut kami. Engkau berlari-lari menyambut kami Tuhan. Oleh karena begitu sayangnya Engkau kepada kami Tuhan, biarlah kesempatan yang baik selagi masih ada, kami sambut kasih-Mu Tuhan. Kami sambut perkenannya Engkau kepada kami, agar kami tetap berada di samping-Mu. Kami tetap layak disebut sebagai anak-anak Allah. Biarlah kami menjaga kehormatan-Mu Tuhan, menjaga wibawa-Mu Tuhan,
menjaga kesucian-Mu melalui doa yang jujur, yang rendah hati, dan selalu mengejar kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai pemirsa The Safe Ministry dan kami, agar kami semua boleh bersama-sama duduk hadir di dalam pesta yang Tuhan akan sediakan nanti di kerajaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan akan pelajaran yang baru saja kita pelajari. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung di channel The Safe Ministry, dan kami ingatkan untuk tidak lupa langganan di channel kami, tinggalkan komentar dan bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga lainnya. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.